Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa dengan tema yang baru, yaitu sinar matahari dan dengan subtema tata surya. Nah, teman-teman, apa itu tata surya? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi teman-teman, matahari adalah ibunya tata surya, sedangkan anak-anaknya adalah planet-planet yang mengikuti sambil berotasi dan mengorbit pada garis edar elipsnya masing-masing. Nah, seperti gambar yang teman-teman lihat pada layar ini merupakan salah satu ilustrasi planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, Masya Allah ya teman-teman, dari semua planet-planet yang mengelilingi matahari, mereka tidak saling bertabrakan karena mereka sudah memiliki garis edarnya masing-masing untuk mengelilingi matahari. Jadi seperti itu ya teman-teman tata surya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke susunan tata surya. Jadi dalam tata surya kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Apa saja itu? Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Lalu yang kedua, Venus. Venus merupakan planet terdekat kedua setelah Merkurius. Dan nama lainnya bintang kejora. Yang selanjutnya bumi. Nah, ini tempat tinggal kita ya teman-teman. Planet terdekat ketiga dengan matahari. Nah, planet ini merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dalam tata surya. Terkadang disebut dengan planet biru. Kenapa disebut dengan planet biru? Karena seperti yang kita ketahui teman-teman, bumi kita ini tersusun oleh air ya. Jadi sekitar 70% susunan bumi itu adalah air. Nah, jadi itulah kenapa bumi biasa disebut dengan planet biru. Selanjutnya ada Mars. Nah, Mars ini merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Biasanya disebut dengan planet merah. Kenapa? Karena adanya besi oksidan yang berada pada planet Mars. Yang kelima, nah, ada namanya planet Jupiter. Merupakan planet terbesar dalam tata surya dan mengandung gas hidrogen dan helium. Nah, yang selanjutnya Saturnus merupakan planet keenam yang ada dalam tata surya dan ia merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Biasanya Saturnus disebut dengan planet bercincin karena di antara semua planet hanya planet Saturnus yang memiliki cincin. Gitu ya, teman-teman. Nah, cincinnya itu merupakan debu-debu luar angkasa. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada Uranus, yaitu planet ketujuh dalam tata surya, memiliki jari-jari terbesar ketiga dan memiliki massa terbesar keempat. Uranus ya. Lalu yang selanjutnya Neptunus. Nah, ini merupakan planet terjauh ke-8 dengan matahari. Nah, jadi Neptunus ini merupakan planet yang paling jauh di antara semua planet-planet. Dia memiliki diameter terbesar keempat dan massa terbesar ketiga dalam tata surya.
Jadi teman-teman, ada 8 planet yang ada di dalam tata surya kita. Dan ke-8 planet ini mengelilingi matahari. Oke, alhamdulillah selanjutnya kita masuk ke materi bahasa, yaitu menulis dan membaca puisi. Nah, sebelumnya apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi. Biasanya menggunakan bahasa yang terikat oleh rima, irama, serta penyusunan larik dan bait. Nah, puisi ini dibedakan menjadi 2, teman-teman, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Contoh, syair, pantun, karima, gurindam, lalu ada peribahasa. Nah, sedangkan puisi yang baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan dan bentuknya bebas. Nah, biasanya puisi baru ini dikenal dengan puisi modern atau puisi bebas, di mana jumlah baris, suku kata, dan rimanya bebas. Oke, teman-teman? Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, unsur-unsur dalam puisi. Jadi di dalam puisi itu juga memiliki unsur-unsur pendukung. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Nah, tema itu merupakan gagasan pokok atau sesuatu yang mau dibahas oleh penyair. Ya, sesuatu yang mau dibahas oleh penyair. Itu tema. Lalu yang kedua ada rima. Rima ini maksudnya adalah pengulangan bunyi. Jadi di dalam puisi itu ada pengulangan bunyinya. Nanti kita lihat ya contoh puisi. Lalu yang ketiga ada gaya bahasa, menggunakan majas dan diksi. Lalu ada yang keempat irama. Nah, dalam membaca puisi itu ada iramanya. Yang kelima ada citraan. Ya, menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, perabaan. Ya, itu unsur-unsur dalam puisi. Lalu yang selanjutnya, nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Nah, yang pertama adalah ketepatan ekspresi atau mimik. Jadi, teman-teman, ekspresi ini apa yang kelihatan di wajah kita, ya, air muka kita, mimik. Jadi ekspresinya harus kelihatan. Misalnya dia marah, harus bagaimana wajahnya. Ketika dia senang, dia sedih, itu harus bagaimana. Ya, itu ekspresi wajah. Lalu ada kinestetik, gerak anggota tubuh. Jadi anggota tubuh kita bergerak. Yang biasa bergerak tuh ya, tangan, mata, ya, arah pandangan kita. Nah, seperti itu. Lalu kejelasan artikulasi, melafalkan kata-kata. Jadi harus jelas a, i, u, e, o. Nah, itu semua harus jelas huruf-hurufnya ya, huruf vokal. Lalu dinamika suara. Dinamika suara. Jadi saat membaca puisi, kita atur suara kita. Ada yang kita harus mengeraskan suara, suaranya harus keras, harus lembut, harus tinggi, harus rendah. Nah, itu dinamika suara. Lalu yang kelima ada intonasi atau lagu. Intonasi ini maksudnya dia ya seperti tadi ya, ada hubungannya dengan dinamika suara. Ada yang naik, ada yang rendah suaranya. Ya, seperti itu. Oke, nah di sini ada satu contoh puisi karya dari Chairil Anwar. Oke, nah teman-teman boleh simak. Bu Sukma akan mencontohkan bagaimana cara membaca puisi, ya, dengan ekspresi dan dengan intonasi. Jadi ketika membaca puisi, yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman berekspresi dan intonasi suaranya. Oke? Doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk
teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu, aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Nah, jadi itu ya teman-teman, contoh pembacaan puisi dengan ekspresi, dengan intonasi. Nah, nanti teman-teman boleh kreasikan sendiri bagaimana, kapan teman-teman harus meninggikan suara, kapan teman-teman harus merendahkan suaranya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi membaca puisi itu berbeda dengan membaca teks. Berbeda. Kalau membaca puisi kita harus ada intonasi, ada ekspresi. Seperti itu. Ya. Tuhanku. Nah, kelihatan tuh misalnya sedih, wajahnya ikut sedih. Ketika memohon, kita tampilkan wajah kita itu memohon seperti apa. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, kita masuk ke tugas. Oke teman-teman, silahkan teman-teman buat sebuah puisi dengan tema sinar matahari. Nah, jadi teman-teman boleh menggunakan kata apa saja yang menggambarkan tentang tema sinar matahari, ya. Lalu teman-teman kalau sudah membuat puisi, puisinya bebas mau seberapa banyak jumlah katanya ya. Teman-teman boleh membuat puisi bebas dengan jumlah kata yang teman-teman atur. Lalu yang selanjutnya, teman-teman kirimkan video teman-teman ketika teman-teman membaca puisi yang telah teman-teman buat sendiri ya. Nah, jadi puisi yang sudah teman-teman tulis, teman-teman bacakan dengan menunjukkan ekspresi dan intonasi suara saat membacanya. Ingat, intonasi suara. Ada suara yang tinggi, ada suara yang rendah, ya. Sama kan kayak irama al-muyassar, ada yang tinggi, ada yang datar, ya, datar, terus lebih turun, naik. Nah, itu ya teman-teman, sama. Kalau di dalam baca puisi juga ada intonasi, ada iramanya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi silahkan teman-teman kirimkan video ketika membaca puisi dengan menunjukkan ekspresi dan intonasi suara saat membacanya. Oke? Jadi 2 ya tugasnya. Yang pertama membuat puisi, yang kedua membaca lalu divideokan. Oke teman-teman, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang menulis ya, membuat dan membaca puisi. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai. Semoga teman-teman bisa diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.